Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana hari ini kalau kita lihat bersama-sama ya dari segi market cap-nya ada sedikit recover teman-teman ya. Ada sedikit recover meskipun dia masih koreksi sebesar 2,51%. Untuk CMC top 100 teman-teman untuk volumenya ya kan. Nah, secara overallnya dia berada di kisaran 209,13 miliar dolar. Oke, Bitcoin dominance berada di area 56, cukup tinggi juga teman-teman ya. Terus kalau kita lihat ya price daripada Bitcoin, teman-teman ya bisa kalian lihat sendirilah di area 96 ribuan. Ya permainannya di area 95, 96 seperti itu ya teman-teman ya, yang mengakibatkan altcoin ini terjadi penurunan yang cukup tajam gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari meme coin, di mana di sini kita lihat bersama-sama dari market cap secara overallnya 30 hari terakhir mengalami koreksi teman-teman. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya untuk Dogecoin, Shiba Inu, terus di sini ada PP ini mengalami koreksi teman-teman, mengalami koreksi. Jadi ya gunakanlah momentum ini teman-teman ya untuk mencari aset-aset yang menurut kalian memiliki prospek gitu ya. Saat Bitcoin itu recover ya bisa segera mengikuti recover kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini teman-teman Turbo ini mengalami kenaikan 36%. Kalau nggak salah hari ini Turbo itu listing di Binance ya. Bukan Binance, di Coinbase ya kalau nggak salah teman-teman ya. Terus ya banyak juga sih teman-teman ya, banyak juga beberapa meme coin yang saat ini mengalami crash. Ada juga yang masih kuat teman-teman seperti Giga ya. Terus EI16Z ini juga masih kuat teman-teman ya. Ada SPX teman-teman, dia juga kuat. Nah, jadi pilihlah aset-aset teman-teman, bukan hanya meme coin melainkan ya secara overall yang memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Kali ini teman-teman ada sedikit informasi untuk PP. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kita gitu teman-teman ya. Bisa menjadi acuan juga buat kita. Oke, kita langsung bahas. Nah, di mana akankah harga koin PP itu naik 2 kali lipat saat Paus mengumpulkan sekitar 1,14 miliar PP? Mengumpulkan sekitar 1,14 juta dolar dalam bentuk PP teman-teman ya. Nah, jadi harga koin PP menguat seiring Paus menimbun PP senilai 1,4 miliar dolar. 1,4 miliar dolar teman-teman ya. Menandakan potensi bullish dengan pola breakout utama yang mendorong minat. Nah, jadi di sini ada pelajaran yang bisa kita petik sebenarnya ya kan. Harga koin PP, koin meme yang populer telah mengalami lonjakan signifikan selama bulan lalu. Oke, menempatkan di antara yang paling banyak naik. Tren pasar terkini menunjukkan bahwa investor paus mengumpulkan PP senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, yang menandakan kepercayaan dari diri yang besar. Nah, prospek ini digunakan oleh analis yang memperkirakan kenaikan harga kripto berbasis kata ini akan segera terjadi. Nah, bisakah harga koin PP itu naik 2 kali lipat jika Paus menimbun PP senilai 1,4 M ini? Kalau billion sih miliar ya, kalau M juta. Tapi kalau diterapkan ini teman-teman 1,4 miliar. Nah, oke. Para paus kripto telah meningkatkan kepemilikan token PP mereka secara signifikan menyumbang nilai tambahan senilai 1,14 miliar. Data terbaru menunjukkan dompet yang menyimpan lebih dari 10 juta dolar dalam bentuk PP ya. Ini ya kan. Wallet yang menyimpan lebih dari 10 juta dolar dalam bentuk PP itu melonjak sekitar 147,81%. Berarti ada lonjakan peminat yang cukup signifikan dari para whales ya. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Nah, pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan minat para paus terhadap token tersebut yang berpotensi mempengaruhi lintasan pasar di masa mendatang. Investor dengan aset 1 dolar hingga 10 dolar itu turun. Nah, ini yang saya bilang ini bisa kita petik teman-teman ya. Investor, pemain retail itu malah ketakutan saat harga mengalami penurunan. Tapi whales ini mengalami peningkatan persentase ketika harga mengalami penurunan. Yang berarti kita bisa ngambil pelajaran, belilah di saat harga turun dan juallah di saat harga naik gitu teman-teman. Dimana pelajaran ini adalah untuk investor 1 sampai 10 dolar itu malah turun. Mereka cenderung takut gitu kan. Sementara aset 100 hingga 1000 dolar itu naik. Ya, naik 21% teman-teman, dengan value 100 dolar sampai 1000 dolar ya. Mereka naik 21,53% yang dimana akumulasi terjadi dari pemain
ikan lele ya, pemain teri ketakutan untuk membeli ya dengan aset 1 sampai 10 dolar, pemain ikan lele cenderung berani untuk mengakumulasi, teman-teman ya. Persentase pertumbuhan tertinggi berasal dari aset antara 1 juta dan 10 juta. Ini adalah wealth, teman-teman ya. Aset antara 1 juta sampai 10 juta melonjak 119%, ya kan? Distribusi ini menyoroti dinamika yang berubah di antara investor retail dan institusional. Oke ya. Karena gini teman-teman, mayoritas yang terjadi di sektor kripto yang saya amati, pemain retail itu cenderung mereka berani ngambil resiko saat harga udah mulai naik, teman-teman ya. Tapi mereka nggak berani ngambil resiko saat harga mulai terjadi koreksi. Makanya saya bilang buat teman-teman semua ya, jangan pernah masuk saat harga udah mulai membentang tiang hijau yang lumayan tinggi, tapi masuklah ketika orang lain pada ketakutan untuk masuk ya. Jadi orang lain ketakutan untuk masuk itu di kala crash seperti ini, orang lain pasti cenderung takut nih untuk masuk ya kan. Tapi kalian harus berani speculation, masuk ketika orang lain takut, keluar ketika orang lain berani gitu teman-teman ya. Nah, di mana harga PP incar kenaikan 160% seiring terbentuknya cup and handle. Oke. Para ahli kripto baru-baru ini menyoroti lonjakan harga PP Coin yang signifikan dengan kenaikan harga yang luar biasa sebesar 160%. Pergerakan harga yang ditampilkan pada grafik menunjukkan adanya penembusan dari pola widget yang terkonsolidasi. Rally ini telah menarik perhatian dalam komunitas mata uang kripto. Karena apa? Menandakan momentum bullish yang kuat untuk token yang terinspirasi meme tersebut. Grafik teknis menggambarkan tren naik PP dengan penembusan yang diikuti oleh rally substansial. PP menarik perhatian signifikan karena apa? Grafik teknis mengungkap pola cap and handle klasik yang sering dikaitkan dengan tren bullish. Pola yang terlihat pada grafik perdagangan PP menunjukkan periode konsolidasi sebelum potensi lonjakan naik, teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan ini adalah contoh gambar cutnya ya teman-teman ya. Ini udah membentuk pola cup and handle ya, cangkir ya kan. Ini handle-nya. Apakah ini nanti akan mengalami rally? Semoga saja teman-teman. Tapi saat ini sedang terjadi koreksi ya, karena ini terakhir harganya di area 26, saat ini berada di area 22. Manfaatkan aja teman-teman ya. Kalau kalian yakin dengan PP, bisa melakukan DCI, tapi kalau kalian nggak yakin dengan PP, udah skip aja gitu teman-teman ya. Intinya tetap disclaimer terlebih dahulu. Jadi harga PP capai ATH, akankah ada kenaikan lebih lanjut? Dalam 24 jam terakhir harga PP itu kan sempat menyentuh di area 2748, di mana yang menandakan tonggak penting. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan sebesar 10% di area 27 dengan token menunjukkan momentum kenaikan yang kuat sepanjang hari. CoinMem telah berfluktuasi antara titik terendah yaitu di area 24 dan rekor tertingginya mencerminkan meningkatnya aktivitas dan minat para investor. Oke ya. Jadi PP dapat menembus level kepala 3 jika tekanan bullish meningkat. Nah, ini adalah target terdekatnya. PP akan menembus di kepala 3. Dan target tertingginya untuk tahun 2025, teman-teman ya, PP bisa menyentuh di kepala 6. Semoga saja, teman-teman ya, semoga saja. Oke. Yang berpotensi di mana ya kan, penembusan level kepala 3 ini berpotensi memicu momentum baru untuk kenaikan PP di kepala 5, gitu kan. Dan mungkin di tahun depan bisa di kepala 6. Cuman ya harus tetap disclaimer. Ini meme coin, teman-teman ya. Fluktuatifnya itu sangat tinggi. Jadi kalau kalian udah cuan, taking profit 10, 20% gitu kan, 30% itu wajib teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.